Oke, welcome back ya di kasus PT Antarnusa ini, yaitu di hal nomornya gantinya adalah prepaid interest. Nah, yang ini tadi Ibu bingungnya 16.000. Kenapa dia muncul 16.000 gini ya? Untuk membuat jurnal penyesuaian, seperti Ibu kasih tahu ulang-ulang, bahwa harus ada akun neraca yang terlibat satu dan akun laba rugi yang terlibat langsung satu juga. Jadi kalau kalian buat misalnya nanti piutang piutang apa bunga dibayar di muka pada kas itu salah karena ada akun satu dan akun satu lagi gitu, itu salah ya. Atau beban bunga pada apa gitu, itu salah juga ya. Pokoknya kalau ada akun neraca dan akun neraca lagi itu salah. Jadi prinsipnya jurnal penyesuaian adalah ada akun neraca dan akun laba rugi yang terlibat. Oke. Jadi gini, kalau Ibu telaah kasusnya itu di awal pasti dia bilang beban bunga sebesar 16.000 pada kas 16.000. Jadi dia sudah bayar di awal bunga itu tapi dibani langsung. Padahal itu belum sepenuhnya dipakai. Jadinya dia harus mengurangi di akhir periode. Beban bunga sebesar 16.000. Beban bunganya orang belum dipakai, belum harus bayar gitu. Beban bunga kita kurangi karena kita udah bayar full. Jadi jadiin saldo dia, yaitu biaya, masih punya umur ekonomis kan biaya ya. Biaya bunga dibayar di muka. Inilah namanya prepaid interest ya. Jadi gitu jadinya. Ini akun 1, ini akun 5. Kalau sudah ini bunyi penyesuaian kalian pasti benar. Gimana dengan kalian? Benar nggak? Kita lihat ya akun yang terlibat nih ya. Beban bunga itu adalah 514 dikredit kan. Kemudian beban bunga lagi itu 117. Jadi kita taruh 117 di sini, 117 pada 612 ya, sebesar berapa tadi itu? Sebesar, kita copy dulu ya, ini salah nih tulisannya. Sebesar 16.000. Oke, kita taruh ya 16.000 di sini. Lihat aja ya kalian di sini ya, di NL-nya. Nah, kita taruh di sini 16.000. Benar kan? Prepaid 16.000 debit. Kemudian bebannya kita kurangi, yaitu sebesar 16.000. 16.000. Benar nggak saldonya? Benar kan? Ini 70 dikurangi dengan 70 dikurangi 16 sama dengan 64. Itu benar. Kita kasih tanda ya kalau udah benar ya. Terus yang tadi itu, yang 30.000 itu ternyata Ibu taruh saldo. Ibu taruh 64, makanya bingung. Benernya 110, jadi ini udah benar ya. 80 ditambah 30, 110 yang interest income. Semua udah benar nih, Ibu udah cek tadi. Kemudian lanjut kita ke wage payable. Wage payable itu adalah gaji ya. Wages itu gaji, bukan high kill ya. Wages payable yaitu sebesar 65.000 ya kan, artinya ini ada utang bertambah 65.000, utang gaji. Berarti ada utang gaji, kita taruh kalau bertambah utang berarti di kredit 65.000. Coba kita giniin dulu ya, kurangin, bener nggak nih? Dikurangi, oh pas banget ya, 65.000 berarti bener. Kita tulis aja ya 65.000, berarti ini beban gajinya bertambah juga 65.000. Kita tulis kasih warna supaya
nggak bingung yang mana sudah dikerjain. Kemudian ditambahin dengan ini kan beban gaji, kemudian utang gaji itu 21, nah ini 65.000, benar juga nih ya, di kredit nih, sudah benar ya, nih kalian bisa lihat nih, jadi udah benar 65.000. Oke, selanjutnya kita masukin dong jurnal penyesuaian gaji itu 511 terhadap 212. Oke, sebesar ini double nih ya. Oh, ini double. Di mana ya salah ya? Insurance ini enggak ada ya. Silakan nanti kalau salah. Kita pindahin dulu ya. Gitu ya. Oke, kita taruh sebesar 65.000. Udah kan? Kita delete dulu ya, biar nggak ambigu nanti. Delete. Oke. Selanjutnya soal berikutnya yaitu soal interest payable. Berarti tadi repeat interest, sekarang utang bunga. Utang bunga ada 10.000. Kalau utang bunga ada 10.000 berarti beban bunga pada utang bunga. Utang bunga bertambah kita taruh di kredit ya. Utang bunga benar enggak 10.000 ya? Oke, benar. Kita taruh di kredit. Kita tulis dulu di AJP biar lupa. Beban bunga itu berapa sih? 611. Sorry. Utang bunga 213. 211. Sebesar 10.000. Oke. Ini bukan wage payable ya, 211 utang gaji. Tuh kan, salah lagi. Untung dilihatin. Kemudian 10.000, oke, udah selesai. Ini Ibu live ya, ngerjain. Ibu juga baru buka, terus tiba-tiba pengen ngerjain aja. Terus itu 10.000 di beban ini, beban apa namanya, beban bunga. Kita cari beban bunga, interest. Kok cari beban bunga? Apa sih akunnya punya? Interest payable, beban bunga. Coba kita lihat soalnya. Interest payable ada 10.000, sedangkan akun yang terlibat 10.000. Kalau 10.000 di sini interestnya kita taruh 10.000, interest expense 10.000, interest expense 10.000. 223. Ini di mana ya dapatnya? Coba kita lihat saldonya ya. Berarti ini ditambah ini dikurangi 16.000. Oh iya, benar, yang ini benar ya, sudah ya, udah cocok ya, berarti benar ya. Jadi neraca saldo sebelum disesuaikan ditambah dengan debit jurnal penyesuaian dikurangi dengan kreditnya, jadi totalnya adalah 64.000. Sudah benar ya. Kemudian unearned rent, berarti pendapatan diterima di muka untuk rental adalah sebesar 140. Kalau kayak gini gimana nih? 140.000. Itu bunyinya adalah nggak mungkin kas pada pendapatan pendapatan sewa diterima di muka ya. Berarti dia pendapatannya dikurang
jadiin pendapatan. Jadikan pendapatan. Sini ada ndak akun pendapatan? Kita lihat juga dong sini. Pendapatan. Ada nih. Unearned. Dia mintanya. Nah, ini pasti dikurang karena dia jadi 140 berkurang. Berarti unearned-nya kita bawa di kredit sebesar 140. Nah, pasti agak bingung nih sekarang nih. Kalian bingung udah pasti ya. Awalnya ketika dia menerima pendapatan diterima di muka kan kas pada pendapatan. Dia nyatetnya kayak gitu. Kas pada pendapatan, dia langsung diterima di muka. Dia nggak nyatet sebagai pendapatan diterima di muka. Nah, ini kalau kalian nyatet misalnya kas pada pendapatan, pasti adjustment beda dengan kas pada pendapatan diterima di muka. Kalau kas pada pendapatan kalian catat sebesar 100. Di awal dia nyatetnya kan 1.820 tuh. 23. Ini juga 1.820. Kemudian dia kan mau ternyata yang boleh dinyatakan sebagai pendapatan adalah pendapatan diterima di muka dinyatakan boleh sebagai pendapatan adalah 140 tadi. Berarti pendapatan dia catatnya adalah kas pada pendapatan 140 gitu. Ternyata dia tidak boleh menyatakan pendapatan. Sabar dulu ya, ibu juga bingung, nanti ibu cari tahu dulu modelnya seperti apa. Tapi ibu udah ngerti, maksudnya adalah dia pasti mencatatnya pertama kali sebagai pendapatan full, makanya dia harus adjustment. Cuma adjustmentnya ibu cari tahu dulu ya, soalnya ibu live nih. Kalau ibu mikir kelamaan nanti, ibu pikir di offline dulu ya.